Dan ketika si Jack ini tiba di rumahnya si Grady, Grady ini ngajak si Jack ini untuk ke halaman belakang. Dan ketika dia di halaman belakang, tiba-tiba aja bunyi, "Permisi guys, welcome kalau kalian baru pertama kali nonton video ini. Dan ya, ini yang video pertama aku sih, jadi aku harap kalian suka sama video ini. So, hari ini aku akan membawa misteri Chelsea atau misi pertama aku, yaitu mengenai The Lobster Boy atau manusia lobster. Dan endingnya ini pasti nggak bisa kalian tebak guys. Oke, penasaran kan sama ceritanya? Let's jump to the story now. Kisah ini berasal dari sebuah kota kecil di pesisir pantai Florida, lebih tepatnya di Gibsonton. Gibsonton ini, atau yang lebih dikenal sebagai Gibtown, dulunya merupakan surga musim dingin bagi para pemain sirkus. Dan pemain sirkus di sini bukan pemain sirkus biasa, melainkan pemain sirkus freak, atau yang bisa kalian lihat di film The Greatest Showman. Di tempat lain, orang-orang seperti ini akan mengalami beberapa penolakan sosial, tetapi enggak dengan di kota ini. Di kota ini, mereka akan dianggap sebagai orang biasa yang hidup nomaden. Gibtown juga merupakan satu-satunya kota di Amerika yang menerapkan undang-undang zonasi khusus dan memungkinkan penduduknya untuk menyimpan hewan seperti gajah, monyet, dan juga berbagai peralatan-peralatan karnaval lainnya seperti Ferris wheel. Setiap musim semi, populasi di kota ini akan menurun, dan para kru karnaval itu akan kembali berkeliling lagi di Amerika. Hingga saat ini, di kota Gibtown masih memiliki berbagai wahana, landmark, trailer, dan juga berbagai peralatan lainnya sebagai tanda pengenang. Dan yang menariknya adalah, tempat ini merupakan salah satu tempat pembunuhan bersejarah yang paling aneh dan pernah diceritakan. Di antara sirkus freak yang bermigrasi ke kota Gibtown setiap musim dingin, ada satu keluarga yang bernama Stiles Family. Stiles Family memiliki satu anggota keluarga yang bernama Grady Stiles Jr. Grady Stiles Jr. lahir pada tanggal 23 Juni 1937 dengan kelainan genetik yang disebut dengan ectrodactyly. Ectrodactyly merupakan kelainan di mana bentuk tangan dan kakinya terlihat seperti cakar lobster karena jari tengahnya hilang atau menyatu dengan ibu jari dan kelingkingnya. Sehingga orang-orang menyebutnya dengan The Lobster Boy. The Lobster Boy ini tidak pernah bisa berjalan dengan kedua kakinya, sehingga ia perlu menggunakan kursi roda untuk berjalan ke sana dan kemari. Namun, Grady mampu mengangkat tubuhnya dengan menggunakan lengan bagian atas dan juga tubuh bagian atasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa Grady ini cukup kuat. Grady bukanlah orang pertama yang mengalami kelainan seperti ini di keluarganya. Kelainan ini sudah diturunkan oleh 6 generasi leluhur sejak tahun 1800-an. Dan banyak orang yang menganggap bahwa kelainan ini merupakan sebuah aib, tapi enggak dengan Stiles Family. Ketika si Grady ini berusia 7 tahun, ayahnya membawa Grady sebagai performer di sebuah karnaval. Dan beberapa penonton mengakui bahwa ia sangat takjub dengan The Lobster Boy ini. Namun ada sebagian dari mereka yang menghina dan juga meledek si Grady ini. Awalnya, Grady ini sangat senang karena ia menjadi pusat perhatian dari banyak orang di sekitar tempat itu. Dan secara finansial, ia juga dibayar dengan sangat cukup. Namun, Grady mulai menanamkan rasa sakit dan kebencian yang luar biasa karena semakin sering dihina dan juga diejek, sehingga ia melampiaskannya kepada minum-minuman keras. Sejak saat itu, ia menjadi pemabuk sebagai jawaban atas kesedihannya yang mendalam. Ketika si Grady ini berusia 17 tahun, ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Mary Teresa. Mary Teresa saat itu sedang berusia 19 tahun dan sedang melarikan diri dari kehidupan lamanya. Mary mulai bekerja di karnaval tersebut sebagai staf untuk menjaga pertunjukan tetap berjalan, dan di sanalah ia akhirnya bertemu dengan Grady Stiles. Pada saat si Mary ini pertama kali bertemu dengan si Grady Stiles, ia menganggap bahwa Grady Stiles adalah pria yang sangat baik, sehingga ia memutuskan untuk menikahi si Grady Stiles ini. Ketika mereka menikah, mereka dikaruniai dengan 2 orang anak yang bernama Donna dan juga Kathy. Donna terlahir secara normal, sedangkan si Kathy ini terlahir dengan penyakit yang sama dengan ayahnya. Setelah si Kathy ini mulai beranjak dewasa, Kathy diajak oleh ayahnya si Grady ini untuk tampil di show, dan mereka dikenal sebagai The Lobster Family. The Lobster Family ini per seasonnya dapat menghasilkan sekitar $50.000 hingga $80.000. Wow!
Dan si Grady ditempatkan sebagai pusat perhatian paling utama dalam carnival show tersebut. Makanya dia uangnya itu paling besar. Ketika masuk musim dingin, pertunjukan sirkus akan ditutup dan sebagian besar dari mereka akan pindah ke kota Gibsonton untuk beristirahat sampai musim selanjutnya. Nah, sebenarnya keluarga itu kan jadi punya banyak waktu luang ya. Jadi mereka bisa istirahat, terus bisa kumpul bareng-bareng satu keluarga kayak kita yang lagi sama-sama di rumah ini. Tapi semua itu nggak terjadi di keluarga ini guys. Yang ada hanya malapetaka karena si Grady ini tuh alkoholik banget dan dia itu cukup kasar sama anak dan istrinya. Ketika si Grady ini marah, dia akan turun dari kursi roda, kemudian dia bakal ke arah istri dan anak-anaknya dan menggunakan capitnya untuk memukul istri dan anak-anaknya. Wow. Dan memukulnya itu nggak cuman pukul biasa aja guys, tapi dia tuh sampai menampar berkali-kali, terus diteplak. Apa sih namanya? Diteplak, dan biasanya kulit dan juga mata dari anak-anaknya itu sampai luka-luka dan juga memar-memar. Sumpah ya, ini si lobster bus emang. Bahkan tetangga-tetangganya ini juga udah nggak nutup mata dan nutup telinga lagi. Mereka juga udah sering banget denger kalau banyak suara teriakan-teriakan dari rumahnya si Grady ini. Dan menurut tetangganya, itu udah bukan hal yang aneh lagi ketika si Grady ini minum-minum alkohol dan menganiaya anak dan istrinya secara fisik. Dari tahun 1973, si Mary ini akhirnya udah nggak tahan lagi sama si Grady karena satu kejadian. Jadi, suatu hari si Mary ini ditarik sama suaminya, si Grady ini, ke lantai. Kemudian si Mary ditarik celananya, dan si Grady ini bisa-bisanya pakai tangan capitnya untuk menarik alat kontrasepsi dari alat kelaminnya si Mary. Dan saat itu Mary luar biasa kesakitan dan ia juga merasa dilecehkan sehingga akhirnya ia memutuskan untuk menceraikan si Grady. Setelah berpisah dari si Grady, Mary akhirnya menikah dengan seorang pria yang bernama Harry Glenn Newman. Harry Glenn Newman ini merupakan salah satu manusia terkecil yang ada di dunia pada saat itu. Dan dari hasil pernikahannya ini, mereka dikaruniai oleh satu orang anak yang mereka beri nama Harry Glenn Newman. Setelah si Mary ini menikah lagi dengan si Harry Glenn Newman, Grady makin menyiksa anak-anaknya dan bahkan lebih parah. Hingga pada akhirnya si Grady ini menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Barbara Browning. Dari hasil pernikahannya ini, mereka dikaruniai oleh satu orang anak yang bernama Grady III. Dan si Grady III ini sama seperti bapaknya, yaitu menderita penyakit ectrodactyly. Di tahun 1978, anaknya yang bernama Donna saat itu berusia 15 tahun dan sudah tidak kuat dengan penyiksaan yang dilakukan oleh ayahnya. Sehingga Donna ini memikirkan beberapa cara supaya dia dapat terbebas, salah satunya adalah dengan menikah. Jadi, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bernama Jack Lane. Jack Lane ini saat itu berusia 18 tahun dan tinggal di dekat mereka. Nah, akhirnya si Donna ini meminta persetujuan kepada ayahnya. Ayah, boleh nikah gak ya? Ayahnya tentu saja menolak pernikahan itu karena ia merasa Donna ini masih di bawah umur, sehingga ia tidak menyetujui hal tersebut. Dan Donna ini tuh memaksa kepada ayahnya dan dia bilang kalau dia akan tetap menikah dengan si Jack meskipun tidak mendapat persetujuan dari ayahnya. Dan saat itu ayahnya si Grady ini mengancam Donna dengan berkata, kalau kamu berani nikah sama si Jack, gue bakal bunuh si Jack. Dan tentu saja si Donna ini ya nggak percaya lah ya, kan itu ayahnya, nggak mungkin dong dia bunuh orang. Dan dia sendiri pun sebenarnya selama ini hanya disiksa aja, nggak sampai dibunuh. Di suatu malam, jadi ini H-1 pernikahan antara si Donna dan juga si Jack. Ayahnya si Grady ini mengajak Jack untuk ke rumah. Dan Jack ini menganggap bahwa oh ayahnya udah merestui nih hubungan mereka, jadi diundang. Tapi di sisi lain, Donna sama Jack ini tuh juga udah diskusi dan udah sepakat mereka nggak butuh persetujuan dari si Grady, mereka akan tetap menikah. Dan ketika si Jack ini tiba di rumahnya si Grady, Grady ini ngajak si Jack ini untuk ke halaman belakang. Dan ketika dia di halaman belakang, tiba-tiba aja bunyi dong. Si Jack ini ditembak sama si Grady ini menggunakan shotgun. Dan Donna langsung lari dong ke halaman belakang. Ketika Donna di sana, dia udah lihat calon suaminya itu udah terkapar. Dan ayahnya bisa-bisanya nih si lobster ngomong sambil senyum, Kan gue udah bilang, gue bakal bunuh dia.
Grady Style akhirnya ditangkap dan diadili di pengadilan. Dan dia mengaku bahwa dia itu nggak bersalah karena dia nembak Jack ini semata-mata hanya untuk membela diri. Selain itu, tim hukumnya si Grady ini juga membela dengan mengatakan bahwa si Grady ini sudah punya masalah yang cukup banyak, terus dia juga mengalami penolakan sosial, akhirnya dia minum minuman keras, terus dia menyiksa keluarganya. Tapi kan sebenarnya ini bukan sebuah alasan ya guys. Selain itu, kesehatannya si Grady ini juga cukup parah. Jadi karena dia mabok-mabokan dan juga merokok, ya bisa dibilang dia ini cukup kritis di masa hidupnya. Hakim pun merasa kasihan sama si Grady ini karena si Grady ini bisa-bisanya dia tuh nangis di pengadilan. Jadi ngeluarin air mata bombainya dan berkata bahwa dia tuh nggak bersalah. Si hakim ini akhirnya memutuskan bahwa oke, Grady ini terdakwa sebagai pembunuhan tingkat 3, tapi dia nggak dipenjara, melainkan dia itu dikasih kebebasan dengan masa percobaan selama 15 tahun. Dan alasan dia nggak dipenjara adalah karena penjara tidak memiliki fasilitas yang cukup membadai untuk menampung kelainan yang dimiliki oleh si Grady ini. Dan saat itu juga Donna langsung berdiri dan ngomong, Gue bakal lihat lo di kuburan. mungkin karena dia udah saking keselnya, bapaknya udah bunuh calon suami dia, tapi nggak dipenjara juga, akhirnya dia ngomong seperti itu. Grady akhirnya bercerai dengan Barbara Browning dan kembali melakukan aksi-aksi sebelumnya, yaitu dengan minum minuman keras, menyiksa anak-anaknya, dan semakin parah. Akhirnya si Mary ini kembali menikah dengan si Grady karena ia merasa anak-anaknya ini cukup kasihan dan juga terlantar, sehingga ia kembali ke rumah itu. Dan di tahun 1989 mereka terhubung kembali dan kekerasannya ini telah mereda untuk sementara waktu, tapi nggak berlangsung cukup lama. Bahkan guys, di suatu hari ketika si Grady ini lagi mukulin istrinya, anaknya yang bernama Kathy. Jadi Kathy itu waktu itu sedang hamil dan melihat pertengkaran antara si orang tua. Terus si Kathy ini akhirnya dorong kursi rodanya si Grady, dan Grady ini marah banget guys. Jadi si Kathy ini yang lagi hamil dipukul sama si Grady sampai akhirnya si Kathy ini tuh kontraksi dan melahirkan anaknya dengan prematur. Anaknya ini selamat, tapi sama dengan ibunya, yaitu menderita penyakit ectrodactyly. Di tahun 1992, Mary Teresa merasa bahwa dia sudah lelah dengan kekerasan yang dialaminya, sehingga ia mulai memanggil anaknya yang bernama Harry, yaitu hasil pernikahan dia dengan Harry Glenn Newman, dan mengatakan kepada Harry bahwa something needs to be done. Sesuatu harus diselesaikan. Dan ia memberi si Harry ini $1.500 untuk memberinya jalan keluar atas situasi yang sekarang ini. Karena si Harry ini merasa perlu melindungi ibunya, Harry menggunakan uang itu untuk membayar tetangganya yang bernama Chris Ryan yang saat itu berusia 17 tahun untuk membunuh ayahnya. Bro, bunuh ayah gue dong. Dan Chris Ryan ini tanpa ragu langsung ambil pistol dan ke rumahnya si Grady. Di sana dia melihat si Grady ini sedang menonton TV sambil menggunakan celana dalam. Dan ketika itu juga, si Grady ini langsung ditembak oleh si Chris Ryan di kepalanya. Dan saat itu juga, si Grady ini meninggal di tempat. Mary Teresa dan anak-anaknya akhirnya membebaskan diri dari mimpi buruk ini. Namun sayangnya, ia seperti menukarkan mimpi buruk ini dengan mimpi buruk lainnya. Ketiga dari mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara. Chris Ryan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2 dan dipenjara selama 27 tahun. Harry Glenn Newman didakwa sebagai pembunuhan tingkat 1 dan dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Mary Teresa Style sedikit menerima simpati dari para juri karena sudah mengalami penyiksaan yang cukup lama, sehingga ia hanya dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara. Dan ya, jadi begitu ceritanya. Sebenarnya aku agak bingung sih, dan aku masih berpikir kayak si Mary ini sebenarnya pantas gak sih di penjara dan dihukum gitu. Sedangkan si Grady aja membunuh calon suami anaknya dan dia tuh gak di penjara sama sekali. Kalau bisa kita tarik sebuah kesimpulan, sebenarnya penyebabnya ini hanya satu guys, yaitu diskriminasi. Kalau aja nih si Grady ini gak mengalami diskriminasi atau penolakan sosial, pastinya dia gak akan mabok-mabokan dan dia gak akan melakukan kekerasan kepada istri dan juga anak-anaknya. Dan semua ini gak akan terjadi. Kita gak akan pernah tahu isi hati dari seseorang. Jadi jangan pernah kalian itu menghina atau meledek seseorang hanya karena fisiknya yang saat ini mungkin berbeda dari kita. Please stop discrimination. Dan buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan nyalain loncengnya untuk dapat notifikasi dari misi-misi baru aku. Dan boleh banget nih buat kalian yang punya cerita-cerita menarik lainnya untuk komen di bawah atau DM di Instagram
Instagram aku @chelsealifardi. See you on the next mission. Bye!